Shalom, selamat malam. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen konstruksi. Yang pertama, abstrak. Dalam kegiatan pembangunan proyek sering terjadi keterlambatan waktu pelaksanaan proyek. Beberapa penyebab antara lain. Yang pertama, faktor cuaca. Yang kedua, pengadaan bahan yang tidak sesuai dengan ketetapan waktu pelaksanaan. Yang ketiga, pengadaan peralatan yang kurang memadai. Yang keempat, sumber daya manusia yang belum optimal. Sistem manajemen yang lazim digunakan pada pelaksanaan proyek konstruksi adalah manajemen konstruksi. Dalam pelaksanaan proyek ini, manajemen konstruksi berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan proyek dengan mengoptimalkan peranan konsultan manajemen konstruksi. Pendahuluan kegiatan pembangunan proyek merupakan aktivitas rencana dengan menggunakan berbagai sumber daya dan dana untuk mendapatkan manfaat di masa yang akan datang. Aktivitas suatu proyek sering ditujukan untuk mencapai suatu sasaran dan mempunyai suatu titik tolak dan titik akhir, di mana hasilnya dapat diukur. Namun demikian sering terjadi keterlambatan terhadap waktu pelaksanaan proyek. Hal ini disebabkan oleh faktor alam, yaitu gangguan cuaca. Selain itu juga disebabkan oleh pengadaan bahan atau material yang tidak sesuai dengan ketetapan waktu pelaksanaan. Misalnya, setelah berakhir pekerjaan yang satu dan yang akan dimulai pekerjaan yang lain. Akibatnya, pekerjaan yang akan dimulai terhenti karena penyediaan bahan untuk pekerjaan tersebut tersendat atau tidak tepat waktu. Pengertian manajemen. Manajemen merupakan proses untuk mendapatkan suatu cara yang sebaik-sebaiknya agar supaya dalam sumber daya yang terbatas dicapai sasaran yang ingin dicapai sesuai rencana yang ditetapkan. Tujuan manajemen yang pertama, manajemen adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang termasuk dalam kelompok manajer. Proses kegiatan itu diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan mempelajari manajemen jurnalistik adalah memperoleh suatu cara atau teknik baik untuk dilakukan atau diharapkan agar sumber-sumber yang terbatas seperti modal, tenaga, lahan dan sebagainya dapat diatur sehingga memperoleh hasil atau pemasukan yang efektif dan efisien karena sistem pengaturan yang tertata dengan baik. Pengertian dasar konstruksi. Istilah konstruksi dalam bahasa Belanda artinya struk, konstruksi. Misalnya konstruksi kap baja, konstruksi kap kayu, konstruksi jembatan beton, konstruksi jembatan rangka baja, konstruksi jembatan kayu, konstruksi jalan raya, konstruksi bendungan, konstruksi lapangan terbang, dan lain-lain. Sedangkan konstruksion dalam bahasa Inggris artinya pembangunan. Jadi konstruksion manajemen sistem berarti sistem manajemen pembangunan. Manfaat penerapan manajemen konstruksi. Manajemen konstruksi digunakan karena memiliki banyak keuntungan dibandingkan dengan sistem konvensional. Keuntungan penerapan manajemen konstruksi dapat ditinjau dari beberapa aspek. Yang pertama, aspek biaya. Yang kedua, aspek mutu. Yang ketiga, aspek waktu. Kegiatan manajemen konstruksi. Manajemen konstruksi menurut kontrak CMA, Construction Management Association of America. Yang pertama, tahap pradesain. Yang kedua, tahap desain. Yang ketiga, tahap lelang dan keputusan pemenang. Yang keempat, tahap konstruksi. Yang kelima, tahap pasca konstruksi. Yang keenam, pelayanan tambahan. Yang berikut, manajemen konstruksi menurut kontrak CMA. Yang pertama, tahap pradesain. Manajemen proyek. Yang pertama, membuat rancangan untuk manajemen konstruksi. Yang kedua, menyiapkan pemilihan desain profesional. Yang ketiga, menyiapkan kontrak untuk desain profesional. Yang berikut, manajemen waktu. Pertama, membuat master schedule. Yang berikut, manajemen biaya. Yang pertama, melakukan survei pasar konstruksi. Yang kedua, melakukan penyusunan anggaran proyek dan konstruksi. Yang ketiga, melakukan analisis anggaran. Yang berikut, manajemen sistem informasi.
Yang pertama, menyusun sistem informasi manajemen proyek. Yang kedua, membuat prosedur tanpa desain. Yang kedua, tahap desain. Tahap desain manajemen proyek. Yang pertama, melakukan revisi atau rencana untuk manajemen konstruksi. Yang kedua, melakukan konferensi proyek. Yang ketiga, melakukan koordinasi informasi tahap desain. Yang keempat, menyiapkan pertemuan proyek. Yang kelima, melakukan review dan dokumen desain. Yang keenam, memberikan rekomendasi terhadap desain. Yang ketujuh, membantu pelaksanaan review atas desain oleh pemilik. Yang kedelapan, mendapatkan persetujuan oleh pihak-pihak yang berwenang. Yang kesembilan, menyiapkan hubungan dengan masyarakat. Yang sepuluh, menyiapkan pembiayaan proyek. Yang ketiga, tahap lelang dan keputusan pemenang. Manajemen proyek. Menyiapkan prakualifikasi rekanan. Yang kedua, menyiapkan pemberitahuan dan pemasangan iklan. Yang ketiga, melakukan penyampaian dokumen lelang. Yang keempat, melakukan kampanye menarik perhatian rekan. Yang kelima, menyiapkan informasi untuk para peserta lelang. Yang keenam, melakukan pembangunan penawaran dan memberikan rekomendasi. Yang ketujuh, menyiapkan kontrak pelaksanaan konstruksi. Yang kedelapan, melakukan pertemuan prakonstruksi. Yang kesembilan, menyiapkan izin-izin asuransi hukum pemburuhan. Yang keempat, tahap konstruksi, manajemen proyek. Yang pertama, manajemen lapangan dan prosedur komunikasi pada tahap konstruksi. Yang kedua, rapat lapangan proyek. Yang ketiga, koordinasi atas konsultan mandiri. Yang keempat, menyelesaikan pokok. Yang kelima, penyelesaian akhir. Yang keenam, review atas permintaan perubahan atas waktu dan biaya kontrak. Yang ketujuh, material untuk operasional dan pemeliharaan. Yang ke-8, review atas mutu. Yang kelima, tahap pasca konstruksi, manajemen proyek. Yang pertama, dokumen gambar dalam pelaksanaan atau as-built drafting. Yang kedua, pengorganisasian dan pengidekan material untuk operasi dan pemeliharaan. Yang ketiga, surat izin penggunaan bangunan. Yang keempat, kegiatan mulai pembangunan bangunan. Yang berikut manajemen waktu. Yang pertama, program penggunaan bangunan. Sekian dari penjelasan saya. Shalom, selamat pagi.